saya informasikan. 1 minggu kemarin saya merasa kok ini kayaknya kita pembagian orderan ya, pemerataan orderan. Selama 1 minggu kemarin. 1 minggu kemarin itu senasional pertama kita ada case di mana dia langsung mempengaruhi sistem alokasi order sehingga terkesan seperti pemerataan. Tapi per hari Senin kemarin kita sudah diinformasikan untuk sistem alokasi order sudah kembali berdasarkan semula, yaitu 2 berdasarkan jam online-nya dia itu rata-rata driver kota. Kemarin per hari Senin apa Selasa? Selasa ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit bahwasanya per Senin sore itu jam 4 kita mendapatkan kabar dari pusat sehingga kita langsung menelpon satu-satu dari owner fleet untuk hari Selasa siang itu langsung kita kumpul dan kita sampaikan apa sih informasi terbaru. Kemudian malam pun mungkin kalau sempat dengar dari beberapa komunitas pun kita undang untuk langsung kita sampaikan karena kita melihat juga di sini programnya cukup fleksibel dan waktunya cukup panjang untuk kita berdiskusi. Seperti itu, untuk dari kami juga lebih panjang untuk menampung segala aspirasi dari Bapak sekalian. Mungkin langsung saja saya sampaikan Bapak sekalian bahwasanya kebijakan terbaru dari PT Gojek adalah per tanggal 31 Juli itu program berkat akan diimplementasikan di Kota Batam untuk Gokar per tanggal 31. Kemudian skemanya seperti apa sih? Nah, skemanya itu hari ini ditawarkan ada 2 opsi yang bisa kita pilih, Pak. Tapi ini harus diimplementasikan salah satu. Makanya saya di sini berusaha untuk masuk ke setiap komunitas, ke setiap vendor untuk melihat aspirasinya seperti apa, gitu. Ya, aspirasi seperti apa. Skemanya adalah 6 poin dengan jaminan pendapatan 85.000 dan 8 poin dengan jaminan pendapatan 110.000. Gitu ya, berlaku sama yaitu dari jam 8 pagi sampai 8 malam dengan minimum performa 75%. Kemudian pertama ya izinkan saya kenapa untuk menyampaikan kenapa sih hari ini Gojek mengimplementasikan program berkat. Ada 2 yang menjadi sebab kenapa hari ini Gojek menerapkan program ini. Ya, yang pertama adalah dari sisi saat ini program yang diterapkan adalah insentif. Ya, insentif dengan tier paling bawah itu 11 poin. Tier paling tinggi 17 poin dengan maksimum nominal 110.000. Tapi faktanya dengan kondisi saat ini, Pak, kondisi saat ini itu tuh driver untuk nyampe tier 11 saja itu sangat sulit. Mungkin bisa saling sharing. Ya, bisa saling sharing. Ya, 11 apalagi mau capai 17. Secara Gojek, secara financial Gojek itu setiap hari harus menyediakan alokasi budget sejumlah 110.000 sejumlah driver. Ya karena nggak mungkin dong ketika pasti ada kondisi ketika driver tuko, ya Gojek harus bayar, nggak mungkin ngutang. Jadi secara alokasi budget Gojek ini harus menyediakan itu. Gitu. Nah, program ini dirasa kurang efisien, Pak. Karena kenapa? Karena hari ini tuh driver itu hanya bisa 6-7 itu udah sangat cukup, Pak. Mungkin bisa saling sharing. Ya, bisa saling ngecek akunnya. Nah, makanya skema ini tuh dirubah. Dari insentif itu dirubah menjadi berkat 6 poin 85 dan 8 poin 110. Agar kenapa? Agar bisa lebih banyak driver yang bisa merasakan insentif. Juga di tengah kondisi sekarang, Pak, itu harus melakukan efisiensi. Kami tidak bohong, kami buka-bukaan saja. Kami saja, kalau mungkin Bapak-Bapak dengar Gojek hari ini untuk di Sumatera Utara itu hampir 10 kota tutup. Kita di bagian selatan itu 2 kota tutup. Kantornya dan operasional. Kantor dan operasional. Kalau cuma kantor ada beberapa kota. Kemudian kalau bilang mungkin berita mungkin sudah dengar 430 karyawan di PHK. Itu yang karyawan, Pak, ya, bukan yang outsourcing. Tapi kalau kita mau jumlah dengan outsourcing hampir 1.000 rasanya. Kami di Batam di Kepri itu jumlah karyawan kemarin hampir 40-30 lebih. Hari ini sisa 5. Hari ini sisa 5. Jadi Gojek hari ini sangat terdampak. Mungkin bukan hanya Gojek tapi rasanya semua perusahaan sangat terdampak dengan kondisi ini. Gitu. Sehingga Gojek harus melakukan efisiensi dari segi alokasi budget. Nah, makanya kenapa hari ini Gojek menerapkan berkat ini, dari sisi alokasi budget dia bisa mengefisiensikan. Tapi dengan jumlah, kalau saya hitung-hitung dengan 6 poin, Gojek itu harus mengeluarkan subsidi budget 48 juta setiap hari ini. Masih bakar uang juga, bukan berarti efisiensi, tapi jumlahnya lebih kecil. Tapi dengan harapan dengan budget segini masih banyak diserap dengan mitra driver.
banyak teralokasi atau terutilize dengan unpaid driver. Seperti itu. Ya. Dan pesan Gojek juga sangat jelas bahwasanya kebijakan ini akan dirubah secara berkala mengikuti pergerakan orderan yang dinamis. Artinya tentu kita semangatnya sama, kondisi ini cepat berlalu. Karena kalau kita bilang dengan kondisi normal dengan hari ini, jauh sekali Pak kita turun. Sangat jauh sekali. Jadi ya mungkin hari ini tidak ada waktu yang jelas, artinya sampai kapan sih ini, karena dari pemerintah pun tidak ada kepastian jelas ini kira-kira COVID ini sampai kapan selesai gitu. Ya, tapi pesan Gojek adalah ya, kita akan mengikuti dengan perubahan orderan secara dinamis gitu. Kita juga belum ada info juga, belum ada kepastian apakah kembali ke SMA insentif atau misalnya ada skema-skema lain untuk menunjang pendapatan Bapak sekalian. Itu terkait program berkat. Jadi dua alasan tadi kenapa hari ini Gojek melakukan perubahan program yang tadinya insentif menjadi berkat. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin ini hari ini itu yang pengen kita sampaikan terkait program berkat. Dari tanggal 9 itu bisa dibilang pemerataan orderan ya. Bahkan sampai sekarang. Jadi konfirmasi Gojek yang melalui notifikasi tidak ada pemerataan orderan itu sampai hari ini masih dirasakan. Jadi sebenarnya driver itu mintanya sederhana ya Pak ya. Pertama, kalau memang mengantisipasi situasi pandemi, program berkat ini sama sekali tidak efektif dan kurang menunjang untuk kehidupan atau penghasilan para driver. Jadi driver ini minta, terutama saya pribadi, program berkat dihapus, insentif dihilangkan tidak masalah. Namun sistem tetap kembali ke prioritas seperti 2019 lah. Jadi sistem terbaik menurut saya itu sistem 2019. Dan sistem prioritas 2019 itu regulasinya sesuai. Jadi bagi driver yang memang punya prestasi, memang sesuai mendapatkan orderan lebih banyak. Bagi driver yang malas atau yang melakukan kesalahan, cancel dan segala macam, ya dia akan mendapatkan akibat yang dia lakukan sendiri. Jadi sistem prioritas 2019 itu sangat fair dan tidak ada salahnya Gojek untuk menerapkan itu di 2020 dan selanjutnya. Dan itu paling ideal menurut saya. Dan itu sih mungkin saya mewakili beberapa rekan-rekan driver yang lain, menurut saya seperti itu. Dan insentif bisa dihapus nggak masalah. Saya rasa mayoritas driver tidak keberatan jika tanpa insentif. Namun untuk timbal baliknya, bisa nggak potongan itu tidak 20%, di bawah 20%. Nah, jadi saya rasa jika ini bentuknya sebuah kemitraan, maka apa yang saya sampaikan tadi tidak akan merugikan Gojek sama sekali. Contoh, sistem berkat dihapus. Jadi Gojek tidak harus mengeluarkan insentif, tidak akan mengalokasikan dana untuk insentif perharinya. Gojek tidak perlu bingung lah, itu yang pertama. Yang kedua, sistem prioritas ini tidak akan merugikan Gojek dari segi orderan yang akan dilakukan sama customer. Logikanya, setiap orderan yang dilakukan oleh customer itu pasti akan terbackup dengan sempurna oleh seluruh driver. Pasti ada driver yang standby. Karena sistem prioritas ini tadi itu memaksa driver yang gagu istilahnya, yang nggak prioritas, itu akan memaksa akunnya lebih panjang untuk bekerja. Itu seperti itu. Jadi alokasi orderan ini akan merata dan Gojek tidak ada punya sisi kerugian. Jika Gojek mempertimbangkan untuk drivernya selalu standby, mengantisipasi terjadinya customer diabaikan atau terbengkalai, saya rasa tidak. Pasti semua orderan yang dilakukan sama customer itu terbackup semuanya. Mungkin Gojek punya data lah di tahun 2019 itu seperti apa. Berapa, mungkin kalau kita bandingkan tidak sesuai lah ya, berapa jumlah 2019 jumlah orderan sama sekarang itu jauh berbeda. Tapi kan Gojek punya program evaluasi yang artinya bahwa mengurangi jumlah driver tujuannya untuk menyeimbangkan jumlah driver dengan customer. Kan itu pasti seperti itu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Program berkat tidak perlu diberlakukan, tetap kembali ke sistem prioritas, potongan 10%. Itu sih menurut saya paling ideal antara Gojek dan mitranya. Itu seperti itu. Mungkin yang saya tangkap tadi, Mas Ari bagus sekali.
karena memang dari beberapa pertemuan juga banyak aspirasi-aspirasi yang sama sampaikan. Jadi perlu kita ketahui juga bahwasannya kita harus mengkaji juga nih, apakah potongan 10% tadi bisa membantu untuk operasional Gojek untuk di Kota Batam khususnya. Karena apapun kegiatan mitra yang di Batam itu nanti akan dialokasikan untuk operasional di Batam juga. Jadi budgetnya sudah ada masing-masing lah, per kota itu sudah ada masing-masing gitu. Apakah itu bisa menutup atau tidak seperti itu. Jadi masukan ini nanti akan kami sampaikan dan kemarin juga kita sudah koordinasi juga dengan badan usaha sebelum ini diimplementasikan juga nanti kita akan bicara kembali dan mengevaluasi lah apa yang sudah disampaikan. Nah, mungkin di sini apa namanya masalah alokasi order ini sudah menjadi momok yang apa namanya ya, yang menjadi masalah penting juga untuk kita semua. Masalah utama lah bagi para driver. Karena memang yang abang sampaikan tadi banyak juga yang saya dengarkan dari teman-teman driver bahwasannya insentif mau 500.000 pun, tapi kalau orderan tidak mampu mencapai untuk target yang ditentukan, sama juga bohong. Sama seperti program berkat yang diberlakukan sekarang. Logikanya 6 orderan minimum 85.000. Dari 6 orderan ini pasti ada satu orderan yang ongkosnya lebih besar dan pasti akan mencapai di atas 85.000. Artinya yang 6 poin syarat 6 poin ini tadi gugur. Jadi yang 85.000 ini pasti gugur. Yang kedua 8 poin 110. Logikanya kalau rata-rata satu orderan itu 20.000, maka yang 110 pun ini gugur. Artinya dana sekitar berapa tadi 48 juta yang dialokasikan Gojek per hari itu nggak akan keluar sama sekali. Makanya saya terutama sebagai driver itu meminta supaya driver itu sejahtera. Tujuan Gojek itu kan Gojek tak rugi, tidak merasa rugi, dan driver sejahtera. Itu sistem prioritas. Namun insentif dibuang tidak masalah. Karena pada saat ini mulai 2020 bulan 2 itu saya yakin 90% driver online itu mengeluh, bahkan sebagian itu banyak yang sudah mobilnya dijual dan nggak mampu untuk membayar karena alokasi orderannya ya sistemnya pemerataan. Sekarang gini, sehari dapat 10 orderan saja, kalau ongkos yang diterima itu ongkos minimum, saya rasa bapak-bapak bisa menghitung cukup atau tidak. Jangankan untuk bawa pulang ke rumah untuk bayar mobil, untuk sehari-hari kebutuhan kita yang driver itu nggak cukup. Makanya saya bilang sistem prioritas itu adalah sistem yang paling ideal karena semua driver punya kesempatan untuk merasakan pendapatan yang lebih banyak. Karena regulasinya pasti berputar kan. Prioritas. Jadi, saya mengilustrasikan 10% dari 100% sampai 100% posisi driver. Yang 100% ini melakukan kesalahan, dia akan turun. Nah kan, yang di bawahnya akan naik. Terus seperti itu. Pasti akan berputar. Nah, sementara di setiap daerah itu saya rasa driver yang aktif itu hanya sekitar 30%-nya dari jumlah driver yang ada. Apa nggak kasihan? Dari 30% driver yang aktif ini harus berbagi dengan 70% driver yang malas-malasan. Itu logikanya. Dan kita bicara dari sisi kelangsungan hidup para driver. Masa iya Gojek mau membangun mitra lagi dengan mitra-mitra yang baru? Daripada untuk membangun sesuatu yang baru, lebih baik membina yang sudah ada kan. Istilahnya kan seperti itu. Kalau kita bicara sisi kemitraan, itu seperti itu sih menurut saya. Itu tadi Bang, makanya silaturahmi kita hari ini juga ingin mendengar masukan-masukan dari Bapak semua. Artinya di sini kami juga meminta masukan dan menawarkan tadi dua poin tadi, terutama untuk yang program berkat tadi, karena kami memang diminta untuk survei lah lapangan, kira mana program yang memang ideal untuk mitra yang berkat. Walaupun ya yang di sini saya yakin bisa mewakili juga teman-teman di luar sana, karena nanti kami akan keliling juga sebenarnya dari masing-masing komunitas dan masing-masing badan usaha. Dan untuk masukan terkait alokasi order tadi atau sistem prioritas tadi,
itu juga akan kami lebih prioritaskan karena menurut kita juga itu cukup penting dalam urusan mitra sendiri. Iya. Gitu. Karena tanpa alokasi order yang mungkin dalam tanda kutip tidak ada arahan yang jelas, gitu. Karena selama ini kan kita nggak tahu nih, kita sudah aktif sekian jam, tapi Iya. masih juga ada, Ya, bisa dipastikan bahwa kita akan maksimal mendapatkan orderan segitu aja. Itu seperti itu. Kalau sistemnya sekarang seperti itu, mau kita aktif 24 jam, maksimal sehari untuk saat ini ya, paling banyak 10 orderan. Itu kita kerja 24 jam. Dan akun yang aktif 8 jam, dia tidak beda jauh. 10 yang 24 jam. Yang 8 jam bisa dapat 5. Jadi apa ya? Tidak ada keseimbangan. Dan untuk spirit semangat driver untuk memacu tidak ada. Itu seperti itu. itu juga sebenarnya yang kami sampaikan sebagai indikator dari dua komunitas, kita akan sampaikan regional. Pendapatan sistem berkat ini utama itu pendapatan kurang lebih hampir sama. Mendingan inilah hadiah gitu loh. Dan insentif ini terlalu spesifik ke yang lama kan begitu. Tidak adanya hadiah atau penghargaan terhadap driver gitu loh. Karena dengan 6 orderan itu 80% driver sudah pasti dapat 85 atau lebih. Nah dari situ. Jadi sama aja seperti nggak ada insentif sama sekali. Iya. Ada nggak, mungkin contoh nih dari beberapa hari ini yang kemarin dapat 6 orderan itu berapa uang yang didapat? Bisa di bawah 65.000. Bisa juga di bawah 200. Iya, jadi dinamis. Jadi Iya, Pak, dinamis. betul. Iya. Gini, jadi kalau Gojek melihatnya adalah data rata-rata keseluruhan driver. Dia bukan data lihat per user. Iya. Pak, kalau bisa obrolan kita sekarang itu fokus kepada penerapan berkat Betul. untuk Gokar apakah layak diterapkan atau tidak. Iya. Masalah orderan ada yang banyak ada yang sedikit, kalau bisa kita sisihkan dulu lah Ya, obrolannya. siap, saya setuju. Ikuti aja saya. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Om Arsu, perkataan Om Kori bahwa insentif itu bukan kewajiban dari pihak PT. Pada dasarnya adalah Pada hadiah. dasarnya boleh besar, boleh kecil, bahkan boleh disediakan. Secara prinsip saya pribadi setuju. Tetapi saya tahu Om Kori ini dari awal Gojek di Batam ya. Bisa kita gambarkan dulu waktu Gojek awal-awal ke Batam merekrut driver. Itu bukan kondisi seperti ini yang dijadikan oleh Gojek. Ya kan? Apalagi saya ingat iklan Gojek waktu itu bebas bekerja kapan aja Anda suka, tapi memiliki penghasilan tambahan, ya kan? Dari situ udah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang. Dengan apa, minimal harus 8 jam menyelesaikan orderan yang Di atas lebih rata-rata. banyak di atas rata-rata, maka driver itulah yang memiliki prioritas untuk menerima orderan. Tapi itu tidak jadi kendala. Nah, yang saya sayangkan adalah penempatan mitra yang dari awal digembor-gemborkan oleh Gojek sampai sekarang itu tidak terasa, ya kan? Tidak terasa. Termasuk ke dalam kondisi pandemi sekarang. Kita maklum lah, saya sendiri maklum ketika Gojek menghadapi kondisi pandemi, makanya Gojek memikirkan bagaimana caranya agar industri usaha Gojek di Batam berlanjut tapi nggak bikin kantong tekor kan itu. Nah, itulah prinsip awalnya kenapa program itu dibuat. Kalau bagi saya pemerataan pendapatan itu seharusnya yang tadi minimal 8 jam terus menyelesaikan orderan lebih baik itu nggak ada seharusnya. Iya. Kalau misalkan memang dari awal Gojek itu mengangkat atau menggembar-gemborkan kepada driver bahwa Gojek mengedepankan agar pendapatan yang merata. Berkata Kan begitu kan? sama kita Jadi kuat. dengan kondisi seperti itu aja udah bertolak belakang. Oke. Nah, kondisi Gojek yang dihadapi Gojek terkait dengan adanya pandemi ini yang